Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas besar OAD. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Aditya Ridwanullah, ada Ahmad Tufi Ridwan, ada saya sendiri, dan ada Teguh Imanda. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang perancangan. Yang pertama ada activity diagram. Apa sih activity diagram itu? Merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Yang kedua ada FR dan NFR. FR adalah kebutuhan fungsional, kalau NFR adalah non-fungsional. Lalu kita ke nomor 4, ada use case diagram, gambaran representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Yang kelima ada activity diagram, yaitu bentuk atau aliran kerja. Yang keenam ada sequence diagram, merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana satu operasi ini dilakukan. Yang terakhir ada kelas diagram usulan, adalah mengembangkan struktur sistem dari segi pendapatan kelas. Lalu kita lanjut ke PT Sansan Saudara Tek Jaya, yaitu PT Sansan Saudara Tek Jaya berkembang di bidang garmen dan tekstil. Garmen PT Sansan Saudara Tek Jaya, Garmen merupakan perusahaan yang menghasilkan garmen dengan kualitas tinggi untuk pasar dunia dengan harga yang sangat bersaing. Lalu kita ke tekstil. Tekstil adalah spesifikasi proses continuous, jenis kainnya katun, untuk aplikasi kainnya seragam, dan fashion lainnya dengan standar kualitas internasional yang sudah diakui. Apa yang kami produksi? Garmen ada balita, anak laki, dan perempuan, celana wanita, dan pria. Kalau tekstil ada katun, gramasi tinggi, stretch, dan rigid. Lalu kita selanjutnya ke garmen. Apa sih fasilitas apa aja sih yang ada di garmen? Ada fasilitas, produk, penghargaan, sustainability Inggris. Kalau di tekstil ada pabrik, proses, produk, fasilitas, job order. Lalu kita ke selanjutnya, alamat PT Sansa Saudara Tek Jaya ada di Jalan Cibaligo, 033, Lewi Gajah, Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kode posnya 0535. Logo PT Saudara Tek Jaya merupakan perwakilan dari besarnya usaha. Nama perusahaan ini serta unsur perintis strategi bisnis. Rumusan masalah yaitu ada berdasarkan dari latar belakang yang telah didapat, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas di bawah ini, yaitu bagaimana sistem pendataan data gudang PT Sansa Saudara Tek Jaya yang dapat merancang sistem gudang, baik itu pendataan secara tulis tangan yang masih manual dan juga dapat menyediakan suatu informasi laporan penjualan yang baik di bidang gudang. Lalu di sini saya slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dilanjut sama saya ya, yaitu di slide selanjutnya masuk ke bagian activity diagram sistem yang berjalan, yang sedang berjalan. Yang pertama itu ada di bagian gudang, yaitu menerima barang dan mengecek barang. Ketika sudah dicek barang, yaitu bagian general air, membuat SPH. Ketika sudah membuat SPH, yaitu dari bagian pemasaran, menjelaskan ke bagian konsumen. Setelah dijelaskan,
barang ke bagian konsumen, lalu masuk ke bagian konsumen yaitu menerima SFH dan mengkonfirmasi syarat-syarat ketentuan. Ketika sudah mengkonfirmasi syarat-syarat ketentuan, lalu masuk ke bagian pemasaran, yaitu menerima konfirmasi. Sesudah menerima konfirmasi, lalu masuk ke bagian akunting, yaitu membuat PO dan menerima laporan dan transferan. Ketika sudah menerima laporan dan transferan, lalu masuk ke bagian pemasaran, yaitu menerima PO yang sudah di-ACC. Ketika sudah di-ACC, lalu masuk ke bagian konsumen, yaitu menunggu PO. Nah, ketika sudah, lalu bagian konsumen masuk ke bagian akunting, yaitu di mana INV dicek dan ditransfer. Ketika sudah dicek dan ditransfer, yaitu bagian gudang menerima dan mengecek barang. Nah, ketika sudah mengecek barang, lalu bagian gudang akan masuk ke bagian gedara flyer, yaitu di mana pengiriman barang yang sesuai alamat. Masuk. Nah, pengiriman, jadi barangnya itu dikirim sesuai alamat. Nah, ketika sudah dikirim, lalu bagian konsumen akan menerima barang dan membuat laporan barang yang diterima. Nah, ketika sudah membuat laporan barang yang diterima, lalu bagian pemasaran akan menerima laporan permintaan, membuat laporan penerimaan. Lalu ketika sudah membuat laporan penerimaan, masuk ke bagian tahap terakhir, yaitu bagian akunting, mencatat penjualan. Next. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya di sini ada functional requirement dan priority, di mana dari bagian medium priority-nya yaitu satu dapat diakses kapan saja. Terus yang kedua di sini ada sistem dapat membackup data. Dan dari bagian high priority-nya yaitu yang pertama perangkat lunak harus dapat melakukan login untuk admin gudang. Yang kedua, perangkat lunak harus dapat menampilkan stok barang. Yang ketiga, perangkat lunak harus dapat mengupdate data barang. Yang keempat, perangkat lunak harus dapat menghapus data barang. Yang kelima, next. Yang kelima, perangkat harus dapat mengupdate data PO. Yang keenam, perangkat lunak harus dapat menghapus data PO. Yang ketujuh, perangkat lunak harus dapat menyimpan data pembelian. Yang kedelapan, perangkat lunak harus dapat menghapus data pembelian. Dan yang kesembilan, perangkat lunak harus dapat mengupdate data penerimaan barang. Yang kesepuluh, perangkat lunak harus dapat menghapus data penerimaan barang. Yang ke-11, perangkat lunak harus dapat menyimpan hasil laporan. Dan yang terakhir, di poin 12, yaitu perangkat lunak harus dapat mencetak laporan. Nah, lalu masuk ke bagian non-fungsional requirement, yaitu yang dimana di sini ada reliability, yaitu ada availability, yang dimana stok barang harus selalu tersedia. Lalu ada juga supportability, yang dimana sistem harus bisa diakses oleh semua gadget, misalkan HP, laptop, dan PC. Terus yang selanjutnya di sini ada performa. Di performa itu ada respon, yang dimana aplikasi
harus dapat mengirim dan menerima data antara bagian dengan cepat. Lalu selanjutnya ada di bagian security. Di bagian security itu ada perubahan data. Data-data vital hanya dapat diubah oleh staf admin. Lalu ada backup data, yang dimana seluruh data harus di backup setiap 24 jam sekali. Lalu ada penyimpanan dan konsumen, yang dimana semua data bagian gudang disimpan di database. Lalu di bagian terakhir di sini ada usability. Nah, di usability itu ada UI atau UX. Nah, yang dimana tampilan aplikasi harus mudah dimengerti dan nyaman dipakai. Nah, di slide selanjutnya di sini ada use case diagram sistem yang diusulkan. Seperti yang kita lihat, admin gudang melakukan login. Lalu setelah itu, admin gudang bisa mengolah data barang, data pembelian, dan data penerimaan. Semua data tersebut dari bagian gudang harus membuat laporannya yang diserahkan ke CEO. Sedangkan untuk olah data PO diterima oleh supplier, sehingga supplier dapat menerima PO. Next. Nah, ada aktiviti diagram visual. Mungkin di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang aktiviti diagram usulan. Ada di bagian login. Admin masuk ke page login, sistem memperlihatkan page login, lalu menginput kreditasi admin. Dan kreditasi itu akan dieksekusi oleh database apakah benar atau salah. Jika benar, masuk ke page admin. Jika salah, kembali lagi menginput kreditasi yang benar. Lanjut. Next. Lalu di sini ada activity diagram menu stok barang. Admin di menu utama masuk ke form stok barang, melakukan request oleh sistem dan dieksekusi oleh database. Lalu sistem memperlihatkan form stok barang. Lanjut. Nah, di sini ada activity diagram update data barang. Pertama, menu utama di dalam form stok barang. Ini sistem request dan database mengeksekusi. Lalu sistem memperlihatkan form stok barang kepada admin. Lalu admin memasukkan ID barang, lalu mengupdate data barang. Lalu sistem memberikan decision, apakah mau disimpan atau tidak. Jika disimpan, maka database akan menyimpan data barang. Jika tidak, kembali lagi memperlihatkan form stok barang. Lalu ada activity diagram hapus data barang. Pertama, ke menu utama, form data barang, lalu melakukan request di sistem, database mengeksekusi, lalu sistem memperlihatkan form data barang, lalu admin memasukkan ID barang, lalu hapus barang, dan sistem melakukan decision apakah mau di-save atau tidak. Jika di-save, maka data barang akan dihapus dari database. Jika tidak, sistem akan memperlihatkan form data barang kembali. Lalu ada activity diagram update data PO. Biasa masuk menu utama ke form PO oleh admin, lalu melakukan request dari sistem, lalu eksekusi di database memperlihatkan form PO oleh sistem, lalu admin memasukkan data PO
lalu mengupdate data PO, dan sistem akan melakukan decision apakah mau disimpan atau tidak. Jika disimpan, maka database akan menyimpan data PO yang diupdate. Jika tidak, maka sistem akan memperlihatkan form PO kembali. Next. Ada activity diagram hapus data PO. Nah, di sini masuk ke menu utama oleh admin, langsung ke form PO, melakukan request oleh sistem, lalu dieksekusi oleh database, lalu sistem memperlihatkan form PO, admin memasukkan data PO, hapus data PO, lalu sistem melakukan decision apakah mau disimpan atau tidak. Jika disimpan, maka database akan menghapus PO yang dihapus. Jika tidak, sistem memperlihatkan form PO kembali. Sistem data pembelian. Semuanya hampir sama. Masuk dulu ke menu utama, ke form pembelian, lalu sistem melakukan request, database mengeksekusi, sistem memperlihatkan form pembelian, lalu admin memasukkan data pembelian, lalu menyimpan data pembelian, lalu sistem melakukan decision apakah mau disimpan atau tidak. Jika disimpan, maka database akan menyimpan data pembelian yang disimpan. Jika tidak, sistem akan memperlihatkan form pembelian kembali. Hapus data pembelian. Masuk ke menu utama, ke form pembelian. Lalu sistem melakukan request, database mengeksekusi, lalu sistem memperlihatkan form pembelian, admin memasukkan data pembelian, lalu menghapus data pembelian, dan sistem akan melakukan decision yang dimana apakah mau disimpan atau tidak. Jika disimpan, maka database akan menghapus data pembelian yang dihapus. Jika tidak, sistem akan memperlihatkan form pembelian kembali. Lalu di sini ada activity diagram update data penerimaan barang. Admin masuk ke menu utama, lalu ke form data penerimaan barang, lalu sistem melakukan request dan database akan mengeksekusi. Lalu sistem memperlihatkan form penerimaan barang, admin memasukkan data penerimaan barang, lalu menyimpan data penerimaan barang, dan sistem melakukan decision yang dimana akan yes atau no. Jika yes, maka database akan menyimpan data penerimaan barang. Jika tidak, maka sistem akan memperlihatkan form penerimaan barang. Next. Lalu di sini kita akan ke activity diagram hapus data penerimaan barang. Seperti biasa, admin masuk ke menu utama, langsung ke form data penerimaan barang, lalu sistem melakukan request, database melakukan eksekusi, lalu sistem memperlihatkan form penerimaan barang, admin memasukkan data penerimaan barang yang ingin dihapus, lalu menghapus data penerimaan barang, lalu sistem melakukan decision apakah jika yes, maka database akan menghapus data penerimaan barang. Jika no, maka sistem akan memperlihatkan form penerimaan barang kembali. Next. Lalu di sini ada activity diagram laporan data barang. Admin masuk ke menu utama, ke form laporan barang, lalu melakukan request, dan database mengeksekusi, sistem memperlihatkan form laporan data barang, lalu admin memasukkan kode laporan, dan sistem merequest, lalu dieksekusi oleh database, lalu memperlihatkan form laporan, lalu admin memasukkan kategori laporan, lalu melakukan request, lalu dieksekusi oleh database, lalu sistem memperlihatkan form laporan, lalu admin memasukkan data barang, laporan data barang, lalu sistem akan menyimpan data laporan. Jika yes, maka laporan akan disimpan. Jika no, kembali lagi menampilkan form laporan.
sini ada cetak laporan data barang. Admin masuk ke menu utama, ke form laporan data barang, melakukan request, lalu database mengeksekusi memperlihatkan form laporan data barang oleh sistem, lalu admin mencetak laporan data barang. Sistem melakukan pilihan jika yes, maka database akan mencetak laporan data barang. Jika no, maka sistem akan memperlihatkan form laporan data barang kembali. Lalu di sini ada data laporan pembelian. Admin masuk ke menu utama, ke form laporan barang, lalu sistem merequest, lalu masuk ke database, dieksekusi oleh database, lalu sistem akan memperlihatkan form laporan pembelian, lalu admin memasukkan kode laporan, lalu di request oleh sistem, lalu dieksekusi oleh database. Next. Lalu memperlihatkan form laporan oleh sistem. Admin memasukkan kategori laporan, lalu melakukan request, lalu dieksekusi oleh database, lalu menampilkan kategori laporan oleh sistem, lalu memasukkan laporan data pembelian oleh admin. Lalu sistem melakukan decision, yang dimana jika barang ingin disimpan, maka pilihlah yes, dan database akan menyimpan laporan pembelian. Jika no, maka akan kembali memperlihatkan form laporan. Lalu di sini ada activity diagram cetak laporan pembelian. Admin masuk ke menu utama, lalu masuk ke form laporan pembelian, lalu sistem request, lalu database mengeksekusi, lalu sistem memperlihatkan form laporan data pembelian. Lalu admin mencetak laporan data pembelian, dan sistem melakukan decision. Jika yes, maka database akan menyimpan laporan pembelian, mencetak laporan data pembelian, dan jika no, maka sistem akan memperlihatkan form laporan data pembelian kembali. Yang kalian lihat di sini ada activity diagram laporan penerimaan barang. Admin masuk ke menu utama, lalu masuk ke form laporan barang, lalu sistem request, database mengeksekusi, sistem memperlihatkan form laporan data penerimaan barang, lalu admin memasukkan kode laporan, lalu sistem merequest, database mengeksekusi, lalu sistem memperlihatkan form laporan, admin memasukkan kategori laporan. Next. Lalu oleh sistem di request dan dieksekusi, lalu sistem menampilkan kategori laporan, lalu admin memasukkan laporan data pembelian. Jika ingin disimpan, maka decisionnya yes, yaitu maka database akan menyimpan laporan penerimaan barang. Jika no, maka akan kembali menampilkan data penerimaan barang, form data penerimaan barang. Next. Di sini ada cetak laporan penerimaan barang. Admin masuk ke menu utama, lalu masuk ke form laporan pembelian, lalu dieksekusi oleh sistem database, lalu sistem memperlihatkan form laporan data penerimaan barang, lalu admin mencetak laporan penerimaan barang, lalu sistem melakukan decision. Jika yes, maka laporan penerimaan barang akan dicetak, dan jika no, maka sistem akan memperlihatkan form laporan data penerimaan barang. Kita masuk ke sequence diagram. Ini sequence diagram login. Jadi admin melakukan login, mengisi username dan password di form login. Lalu
username dan password dikelola, masuk ke data user, lalu melakukan validasi user. Jika validasinya salah, maka user akan ada pemberitahuan pesan, yaitu username dan password salah dan masukkan yang benar. Dan jika benar, maka akan menampilkan menu utama. Seperti itu. Lanjut. Ada sequence diagram input data barang. Admin gudang menginput data barang. Data barang ditambah, lalu data disimpan, data berhasil disimpan, menampilkan pesan data berhasil disimpan. Lanjut. Terus ada sequence diagram update data barang. Admin gudang mengupdate data barang, lalu update kode barang, lalu setelah update kode barang, data barang diupdate, maka akan ada pemberitahuan tampilan bahwa pesan data barang berhasil diupdate. Lalu ada sequence diagram delete data barang, di mana admin gudang menghapus data barang, lalu hapus kode barang. Setelah barang datanya dihapus, maka akan ada tampilan pesan data berhasil dihapus. Diagram input data PO. Menginput data PO ditambahkan, lalu data PO disimpan. Setelah berhasil disimpan, maka akan keluar tampilan pesan data PO berhasil ditambahkan. Lalu ada update data PO. Admin gudang melakukan update data PO diupdate. Lalu setelah data PO diupdate, setelah berhasil diupdate, maka akan muncul tampilan pesan data PO berhasil diupdate. Lalu ada delete data PO. Admin gudang melakukan delete data PO, lalu data PO dihapus. Setelah berhasil dihapus, maka akan ada muncul tampilan pesan data PO berhasil dihapus. Lalu ada input data penerimaan barang, di mana admin gudang menginput data pembelian, oleh sistem ditambahkan menambah data pembelian. Setelah data pembelian ditambahkan dan berhasil ditambahkan, maka akan muncul tampilan pesan data pembelian berhasil ditambahkan. Lalu ada update data pembelian. Admin gudang melakukan update data pembelian. Setelah diupdate data pembeliannya berhasil diupdate, maka akan muncul tampilan pesan data pembelian berhasil diupdate. Lalu ada delete data pembelian. Admin gudang melakukan delete data pembelian, lalu data pembelian dihapus, dan setelah berhasil dihapus, maka akan tampil pesan data pembelian berhasil dihapus. Lalu ada input penerimaan barang. Admin menginput data penerimaan barang, lalu diinput oleh sistem data pembelian barangnya. Lalu setelah data penerimaan barang berhasil ditambahkan, maka akan muncul tampilan pesan data penerimaan barang berhasil ditambahkan. Lalu ada update data penerimaan barang. Admin mengupdate data penerimaan barang. Setelah
melakukan update di ID penerimaan barang yang diupdate, dan data penerimaan barang berhasil diupdate, maka muncullah tampilan pesan data penerimaan barang berhasil diupdate. Lalu ada delete data pembelian barang. Oleh admin melakukan delete data penerimaan barang, dan sistem menghapus data penerimaan barang, dan database menghapus ID penerimaan barang, dan setelah berhasil dihapus, maka tampil pesan data penerimaan barang berhasil dihapus. Lalu, sekuen diagram input laporan. Admin gudang melakukan input kode laporan, lalu dicek kode laporan, dicari kode laporan oleh sistem, lalu kode laporan ditemukan di database. Saat kode laporan ditemukan, next. Admin mengisi kategori laporan, lalu dicek kategori laporannya oleh sistem, lalu kategori laporan ditemukan di database, lalu admin menginput laporan ditambahkan. Setelah laporan berhasil ditambahkan, tampillah laporan berhasil ditambahkan. Ada sekuen diagram cetak laporan, di mana admin mencetak laporan dicetak, dan setelah berhasil dicetak, maka tampillah pesan laporan berhasil dicetak. Nah, di sini kita ada selanjutnya itu adalah kelas diagram. Di admin gudang itu ada ID admin gudang, nama admin gudang, alamat admin, nomor HP admin, dan itu bisa diinput, diupdate, di delete. Ada login admin, di mana mengisi username, ada password, dan bisa membuat, mengedit, dan mengecek. Terus ada sistem info barang gudang, ada ID barang, jenis barang, kategori barang, info barang gudang. Terus di data barang itu ada ID barang, kode barang, jumlah, satuan, total. Ini bisa diinput, diupdate, dan di-delete. Lalu ada pembelian, di dalamnya ada ID pembelian, kategori pembelian, tanggal pembelian. Ini bisa diinput, diupdate, dan di-delete. Lalu ada PO, ID. Di dalamnya ada ID PO, kode barang, jumlah, satuan, total. Ini bisa diinput, diupdate, dan di-delete. Ada penerimaan barang. Di dalamnya ada ID penerimaan barang, ID barang, ada tanggal, ada jumlah. Ini bisa diinput, diupdate, dan di-delete. Terakhir ada laporan. Di dalam laporannya ada ID laporan dan kategori laporan. Ini bisa diinput dan dicetak. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, karena setiap manusia mempunyai kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.